Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Eva dan Bunda Vera dalam ibadah IPA Pelayanan Anak Minggu tanggal 20 Desember 2020. Kita masuk dalam ibadah pembukaan. Mari kita bernyanyi Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. dan adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa pembukaan. Buka tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami sampai pada saat ini. Tuhan, saat ini kami siap mengikuti ibadah ini kami, dan tolong menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk beribadah. Amin. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 48, Anak yang Dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Els. Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi baca Alkitab dan doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan Bunda Els. Selamat hari Minggu di Minggu Advent keempat. Bunda akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami datang menyembah dan sujud kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan kami mau belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus mau menolong, memberikan hamba kesiapan hati untuk memberitakan firman ini. Berikan hikmat agar supaya Tuhan firman yang hamba sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi
anak-anak yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Bunyinya demikian. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Jadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang nyanyian syukur yang dinaikkan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Kenapa ya Daud meminta Asaf dan keluarganya menyanyikan nyanyian syukur ini? Ternyata karena Raja Daud baru saja berhasil memindahkan tabut Allah masuk ke Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel. Apa isi tabut Allah itu? Nah, adik-adik, tabut Allah merupakan simbol dan bukti kehadiran Tuhan Allah bagi bangsa Israel. Tabut Allah ini dibuat pada zaman Musa dan berarti berusia kurang lebih 250 tahun pada masa Daud. Tabut Allah merupakan peti yang dibuat dari kayu penaga berukuran 1,3 kali 1 kali 1 meter. Dan tabut ini juga dilapisi oleh emas, baik di dalam dan di luar. Nah, tutupnya juga disebut tutup perdamaian yang terbuat dari emas dan terdapat 2 kerub atau malaikat di kedua ujungnya. Wah, kita bayangkan ya, berarti sangat bagus sekali karena terbuat dari emas. Iya benar. Nah adik-adik, apa isi sih tabut Allah itu? Nah, tabut Allah itu isinya ada 2 loh batu yang ditulisi 10 hukum Tuhan. Nah, 10 hukum Tuhan itu kita bisa baca di dalam kitab Keluaran 20. Buli-buli emas berisi manah dan tongkat Harun. Tabut Allah ini sempat direbut oleh bangsa Filistin
selama 7 bulan. Tapi kemudian dikembalikan. Oleh karena kalau tidak dikembalikan ke Israel akan membawa bencana bagi bangsa Filistin. Nah, adik-adik, keberhasilan memindahkan tabut Allah ini bagi orang Israel sama artinya dengan kehadiran Tuhan Allah. Tuhan Allah sendiri. Makanya Raja Daud dan seluruh umat Israel bersukacita. Dan sukacita ini mereka dikasihkan di dalam kehidupan mereka dengan bersukacita. Mereka bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan dan mengingat semua karya dan perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, bagaimana kalau kita mendapat anugerah atau berkat? Pasti hidup kita akan sukacita ya. Ya. Bunda juga seperti itu. Tentunya adik-adik juga seperti itu. Nah, adik-adik tahu sendiri bahwa di masa ini adalah masa di mana kita akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana kalau kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Pasti dengan hati yang bersukacita dan kita sangat bergembira, berbahagia oleh karena Juru Selamat kita akan hadir di dalam kehidupan kita di saat-saat ini. Kita akan merayakannya. Nah, adik-adik yang oleh Tuhan, saat ini kita dapat merasakan bagaimana kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah kelahiran Yesus Kristus yang akan kita rayakan pada tanggal 25 Desember. Namun saat-saat ini adalah kita sudah mulai merayakannya lewat perayaan Natal. Apakah adik-adik merasa sukacita? Ya, pasti merasa sukacita karena Juru Selamat kita telah datang ke dunia ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau kita mau menyambut Natal, ada yang kita harapkan. Tentunya dari orang tua kita. Pertama, ada yang mengharapkan dibelikan baju baru, sepatu baru, atau ada kue-kue Natal di rumah, minuman yang menyegarkan, bahkan kue-kue Natal. Nah, itu benar. Itu adalah bentuk sukacita kita untuk menyambut Natal. Tetapi yang terutama yang kita siapkan adalah hati kita. Hati yang penuh syukur, hati yang bersukacita, hati yang tidak bersungut-sungut, hati yang selalu memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita menginginkan kue, baju baru, minuman yang enak-enak seperti apa ya? Ya betul. Ada buah segar, ada ya biasanya kalau adik-adik senang itu minuman yang minuman bersoda ya. Ada Fanta, ada Sprite, ada Coca-Cola. Nah, itu tidak salah adik-adik. Nah, tetapi ketika kita merayakan Natal itu bukan hanya semata-mata untuk kebutuhan jasmani kita. Kita diajarkan juga untuk bersyukur akan segala
nikmat Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita semua. Dan pesan Bunda, ketika kita merayakan Natal Yesus Kristus, hati kita bersuka cita, hati kita penuh kedamaian. Dan apa yang menjadi harapan kita, tentunya sukacita itu berlaku untuk kita sendiri, bahkan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Tidak kalah pentingnya, kita menaikkan syukur kita lewat puji-pujian. Dan ketika kita menyampaikan puji-pujian, kita harus bawakan dengan penuh syukur dari hati kita, dengan hati yang bergembira, dengan hati yang bukan hanya mengeluarkan dari mulut, tapi dari hati kita. Berterima kasih kepada Tuhan karena kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dan mari kita bersukacita menyambut Natal Yesus Kristus. Kita bersyukur dengan sepenuh hati dan bersukacita karena kehadiran Tuhan ini. Karena Tuhan itu baik dan Dia akan selalu hadir menyertai kehidupan adik-adik sampai kapanpun. Kamu harus percaya dan harus mengaminkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus ini untuk keselamatan kita umat manusia. Amin. Lewat firman Tuhan hari ini ada tugas yang Bunda Els mau sampaikan ke adik-adik, buat rekaman lagu, bisa dinyanyikan, bisa menyanyi, yang penting lagu rohani. Adik layan, ajak ibu atau bapak, atau juga adik sama ibu yang sempat saja. Nah, itu dikirimkan ke kakak-kakak layan atau bunda-bunda layan. Ya, ditunggu ya. Nyanyikan satu lagu adik bersama ibu atau bersama ayah. Atau bersama kakak juga boleh. Ya, jadi bukan nyanyi sendiri. Nyanyi bersama keluarga. Itu saja. Terima kasih. Selamat menyambut Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Khotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Khotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Terima kasih. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Khotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan
dalam hati mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bunda Els. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, sekarang kita dengarkan pujian dari adik Bella Mende. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Terima kasih atas pujiannya adik Bella. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa syafaat. Ya adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yuk kita mulai, kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan. Mari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami, di mana Tuhan Yesus sudah menyertai impak kami hingga boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kalau tadi kami sudah diajarkan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunda Els, Tuhan Kau berkati firman-Mu yang mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk terus selalu bersyukur dan bersukacita dan bergembira karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, sudah hadir untuk menyelamatkan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan untuk Bunda Els, Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupannya. Dalam pemulihannya, biarlah tangan Tuhan saja yang selalu menyertai Bunda Els sehingga ia boleh sembuh seperti sedia kala. Berkati kami, Bunda Layan, Kakak Layan, juga anak-anak Layan, khususnya berkat PA dimanapun mereka berada. Saat ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau berkati dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka masing-masing. Tuhan Yesus saja selalu menjaga, menyertai, memberkati mereka dalam keseharian, dalam pendidikan yang mereka jalani saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga orang tua mereka masing-masing dalam setiap usaha pekerjaan yang orang tua jalani. Apapun itu ya Bapa, Tuhan Yesus selalu memberkati, mencurahkan berkat-berkat di atasnya. Agar kehidupan anak-anak-Mu semua selalu berkecukupan dalam segala hal. Berkati kami semua dalam pelayanan kami, Bunda Layan, Kakak Layan, biarlah kami boleh terus selalu melayani Tuhan dengan penuh sukacita daripada-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Inilah doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita menyanyi bersama-sama lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih
Nah, ibadah kita telah selesai. Kak Eva dan Bunda Vera mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.